Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Anda dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi Anda. Baik. Saya punya dua pertanyaan. Saya baca satu dan saya jawab satu ya. Saya baca yang kedua dulu karena pernyataan saya. Ustadz Adi pernah menyatakan bahwa setelah sholat asar tidak ada sholat lagi. Sedangkan kata Ustadz Abu Yahya Badrussalam dalam hadis Bukhari ada disebutkan bahwa Rasul salat 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Mohon penjelasannya. Teman-teman kalau baca hadis, coba dilihat dulu hadis itu menerangkan apa. Ya kan? Jangan sekedar dibaca terjemahan. Dan tolong simak dengan tuntas. Barangkali beliau sedang membahas satu penjelasan yang ada kaitan dengan sholat-sholat sebelumnya. Lihat baik-baik. Ada waktu-waktu dilarang sholat. Seperti misalnya setelah subuh. Seperti setelah asar yang mendekat ke waktu maghrib. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa di antara kondisi tertentunya? Misal, salat fardu yang belum tertunaikan. Ada salat sunnah yang sangat muakkadah, yang bisa dikerjakan waktunya setelah salat yang lainnya. Ada. Di antara yang paling penting, salat itu dua di antaranya. Apa itu? Salat pertengahan mencakup subuh dengan asar. Salat pertengahan disebutkan di Quran surah kedua ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu salat, terutama salat pertengahan. Salat pertengahan disebut sebagai salat subuh dan salat asar. Karena itu disebut dengan ghadataini. Dua waktu yang sangat menentukan. Ini penting, saking pentingnya. Salat sunnah sebelumnya pun itu dipandang luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh, hadis riwayat Muslim hadis 724. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saking pentingnya ini beda dengan salat biasa. Makanya Nabi menyebutnya dengan rakaat al-fajr. Rakaat al-fajr 2 rakaat yang mengiringi fajar. Tidak dinamakan dengan qobliyah langsung. Padahal salat yang lainnya qabla dhuhri, ya, lihat kalimatnya qabla dhuhri, ya. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414, riwayat Ummu Habibah. Ya, lihat kalimatnya man shalla isnatai asyrata rakatan. Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat siang dan malamnya, salat fardunya diiringi dengan salat sunnah 12 rakaat. Lihat kalimatnya arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalimat qabla melekat, tapi subuh selain disebut qabla, setelah nanti ujung hadis ini juga disebutkan kalimat rakaat al-fajr, 2 rakaat fajar. Saking pentingnya ini, bahkan Nabi mengamalkan amalan yang tidak biasa pada umumnya. Orang yang ketinggalan sholatnya, misal, 1, ketinggalan sholat fardunya, harusnya jam 4.29, dia bangun 9:24. Belum sholat dia dan kesiangan karena uzur syar'i, maka dia boleh bangun dan pada saat bangunnya di situ waktu sholatnya. Khusus waktu subuh, dia masih boleh bahkan sholat sunnah dulu. Saking pentingnya. Nabi dulu pernah dalam perjalanan, tiba-tiba kemudian berkata kepada Bilal, kamu jaga. Kata Bilal, saya insya Allah tidur, saya bangun Rasulullah sebelum subuh. Awas kamu ya. Tiba-tiba tidur, ikut tidur. Betul memang pada bangun. Kapan bangunnya? Setelah matahari terik. Rupanya ketiduran. Saat matahari sudah mulai bersinar, Nabi kemudian merasakan ada sesuatu dan bangun Nabi. Lihat, mudah bagi Allah untuk menyentuh Nabi bangun sebelum subuh. Mudah. Tapi kenapa diizinkan sampai matahari kemudian mulai menyinari wajahnya, supaya menjadi sumber hukum bagi kita. Kalau ada yang kesiangan, seperti apa mengatasinya? Gitu cara membacanya. Begitu bangun, kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Janji begini, nyatanya begitu. Kata Bilal, maafkan saya Rasulullah. Kamu lain kali jangan berjanji kalau tidak sanggup untuk melakukannya. Ikhtiar, berlindung kepada Allah. Silakan berwudu, kamu adzan. Berwudu, adzan, qomat, dan sempat sholat sunnah dulu, baru sholat subuh. Saking pentingnya. Bahkan yang kedua, hukumnya agak unik. Bagi yang terbiasa sholat 2 rakaat fajar, mengiringi sholat subuh, tiba-tiba terlambat dia misalnya ke masjid. Begitu ke masjid, sudah dimulai sholat subuh. Maka dia boleh menunaikannya setelah sholat subuh ditunaikan. Bisa langsung dikerjakan atau menunggu waktu duha atau syuruknya jika umumnya makmum tidak mengetahui hukum itu. Kalau makmum sudah tahu, Anda selesai sholat subuh, Anda bangkit, Anda tunaikan 2 rakaat itu. Tapi kalau makmum belum tahu, Anda jangan bikin keramaian. Ya, Anda bangkit sholat. Aliran sesat kayaknya. Sesat. Aliran sesat tuh. Diramai orang. Tunggu waktu syuruk, kemudian hadir, Anda niatkan untuk mengganti yang itu. Coba, rakaat fajar sebelum subuh, tapi kenapa dikerjakan setelah subuh? Ada kasus. Sama kasus dengan orang tidak mendapatkan 2 rakaat ba'da zuhur. Sama kasusnya. Karena itu diikat dengan 12 rakaat tadi. Arba'an qabla dhuhri, raka'ataini ba'daha, raka'ataini qabla al-maghrib, raka'ataini ba'da al-maghrib, raka'ataini ba'da al-isya, raka'ataini qabla subhi. 4 rakaat
sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ada yang tidak mendapatinya, maka dia dapatkan setelah kemudian masuk waktu asar, dia kerjakan pada saat itu. Paham? Di hadis ini bukan menunjukkan sholat khusus sengaja dikerjakan pada saat asar. Bukan. Karena tidak ada ba'diyah asar. Ya, jadi kalaupun dikerjakan kemudian di rumah bukan dalam konteks itu, Anda gali lagi apa yang dikerjakan. Apakah Nabi mengerjakan ba'diyah asar, atau mengerjakan sholat tertentu yang sebelumnya tidak sempat dikerjakan. Itu yang harus Anda cari. Jelas? Baik, jadi kalau menyimak sesuatu, tolong disimak dengan sempurna, dibaca kemudian urutannya baru disimpulkan.